Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya Teh Usi mendapatkan amanah untuk menyampaikan bedah buku ya, Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman dari Dewan Syariah Wilayah Komisi Keluarga Sakinah. Baik, izinkan Teh Usi menyampaikan bedah bukunya untuk bab tentang problematika berikut materinya. Bapak Ibu semuanya, problema mendidik anak dan solusinya bedah buku ya. Jadi insya Allah di sini Teh Usi ada beberapa slide dan kita akan membedahnya yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia atau LKTGI ini ya bukunya, dan sebagai sebuah simpulan ya untuk kita memahaminya bahwa keluarga adalah sistem ilahi ya. Jadi menurut Ibu Hajah Anis Biarwati sebagai Ketua Dewan Pembina LKTI Indonesia, bahwa kalimat pertama yang ada pada pengantar Syekh Abu Al-Hamid Rabi ini ya mengejawantahkan bahwa pemahaman kita tentang keluarga, dan keluarga itu adalah sistem ilahi yang secara sistematik, tahap demi tahap, komprehensif, karena diiringi pendapat para pakar dari ragam disiplin ilmu ya. Jadi ditambah dengan ilustrasi tentang problematika modern yang menjadikannya aplikatif untuk kondisi kontemporer keluarga Islam saat ini. Nah, jadi ini bukunya, dan mari kita membahas satu persatu tentang problema mendidik anak dan solusinya. Kita masuk ke slide yang kedua ya. Ya, jadi ada 10 problematika di dalam buku ini. Yang pertama adalah kecanduan menonton televisi, kemudian anak gadis yang merepotkan, dan yang terakhir adalah kecanduan narkoba. Di sini bisa kita lihat apa sih sebenarnya problematika gitu ya. Jadi secara filosofi mungkin problematika itu adalah masalah ya yang bisa dicarikan solusinya. Jadi insya Allah dari permasalahan kecanduan menonton televisi sampai kecanduan narkoba ini sebenarnya ada solusinya gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bedah satu persatu, dan semua ini ada di dalam buku yang tadi ya, Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Apa itu kecanduan menonton televisi? Jadi menurut Mary Wine, sesungguhnya kita akan melihat di sini bahwa televisi sedikit pun tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar anak. Jadi kita tahu sendiri bahwa sebenarnya anak-anak itu harus tumbuh kembang didampingi oleh orang tuanya ya. Jadi pertanyaan terbesar adalah ketika anak kecanduan televisi, di mana orang tuanya ya? Karena sesungguhnya tidak ada hubungannya gitu loh antara televisi dan kebutuhan dasar anak. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana anak ini dengan konsentrasinya gitu ya melihat televisi. Kemudian menurut Droskuhin, televisi telah mencuri kesempatan anak untuk berbicara, bermain, dan beraktivitas, serta mengekang kesempatan untuk tumbuh secara baik. Nah, di situ juga kita akan melihat bagaimana sebenarnya kesempatan-kesempatan untuk anak itu sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Ya kembali bahwa kita harus menjadi sahabat buat anak-anak kita sendiri. Kita harus hadir ya, kita harus hadir di dalam perkembangan anak-anak kita ya. Selanjutnya, anak gadis yang merepotkan. Nah, ini adalah sebuah permasalahan tersendiri bagaimana di dalam buku ini kan dibahas bagaimana jika ada seorang anak gadis 15 tahun tidak taat pada ayahnya, bahkan ibunya pun menjadi atau membantu melakukan hal tersebut. Kemudian anaknya keras kepala ya, kemudian juga suka mengompol di malam hari dan tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Nah, jadi ini adalah sebuah problematika. Dan ternyata gitu ketika kita melihat di buku itu, sebetulnya kita harus belajar bagaimana faktor-faktor sosial untuk memecahkan. Jadi sebenarnya
ketika seorang gadis 15 tahun ini apa sih faktor-faktor sosial, dan itu bisa untuk menjadi dasar memecahkan masalahnya. Kemudian kita juga belajar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bantulah anakmu untuk berbakti kepadamu. Jadi sesungguhnya kita itu harus menjadi teladan atau contoh, dan bagaimana kita supaya membantu anak-anak kita ini supaya tidak anak-anak kita tidak terjebak ya di dalam problema yang dialami oleh penanya di dalam buku ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika anak umur 10 tahun yang sering membangkang? Ini juga sebuah problema yang tidak jarang ditemui ya di dalam sebuah keluarga. Nah, ternyata anak umur 10 tahun ini sedang melewati marhalah tufulah ya, mutaakhirah atau tahap pencarian jati diri. Jadi kan siapa sih saya ini, bagaimana, dan kemungkinan mungkin berkecamuk di dalam dirinya apa-apa yang kemudian sebenarnya saya ini siapa gitu kan. Nah, kemudian secara gitu ya, anak-anak itu tidak ingin dikekang. Mereka ini mau lepas, bebas gitu ya, dan biasanya diikuti dengan sikap membantah gitu. Apa mungkin ya gitu kan, apalagi mungkin kita sering mendengar apa sih nah gitu nih, apa sih suka ikut-ikutan atau misalnya suka nyuruh-nyuruh gitu kan, saya maunya begini nah gitu ya. Kemudian di sini juga ada sebuah kajian yang menarik ya, ternyata anak itu tidak merespon lebih dari sepertiga permintaan orang tua kepadanya. Nah, ini juga harus hati-hati, kita juga sebagai orang tua harus paham sepaham-pahamnya bagaimana kondisi anak-anak itu ya, sehingga problema anak 10 tahun yang sering membangkang ini kita juga ketika tahu bahwa tahapan ini ada pada anak kita bisa kemudian memecahkannya. Kemudian selanjutnya adalah surat cinta untuk anak gadisku ya. Hindari kegelisahan secara langsung. Nah, ini ya suka tidak suka ketika anak sudah balik ya, anak sudah balik kemudian dia secara hormonal sudah merasakan bahwa dia juga butuh kasih sayang dari selain orang tuanya misalnya kan. Nah, apalagi gitu ya ketika orang tuanya itu tidak hadir sebagai sahabat. Nah, ini juga jadi problemnya. Jadi ketika anak gadis kita misalnya menulis surat ya kepada lawan jenisnya, kita sesungguhnya harus mengetahui ya apa sih alasan gitu ya, alasan yang mendorong seorang gadis ya, atau apalagi mungkin anak kita menulis surat-surat ini gitu ya. Dan solusinya adalah bahwa kita harus membangun jembatan persahabatan. Nah, ini ya, jadi kan kita tahu sendiri ya umur 0 sampai 7 gitu kan, umur 7 sampai 14 dan 14 ke atas itu adalah masa-masa persahabatan gitu. Jadi kita tidak memperlakukan anak kita sebagai sebagaimana anak atau yang memang harus didisiplinkan gitu, tetapi memang anak yang memang jadi sahabat kita gitu, apalagi setelah mereka gadis ya. Jadi membangun jembatan persahabatan itu adalah solusi terbaiknya, dan persahabatan itu sendiri adalah perlindungan pertama bagi anak-anak kita ya. Selanjutnya, anak sulit konsentrasi dan daya ingat lemah. Nah, ini juga sebuah permasalahan ya, sebuah problema yang insya Allah ada juga solusinya. Jadi apa yang harus kita ketahui ya, kenapa sih mereka ini tidak konsentrasi atau sangat lemah di dalam konsentrasinya? Nah, ternyata ketika kita belajar tentang kondisi jiwa, jadi kita juga harus memahami ya kondisi jiwa anak-anak itu tuh bagaimana gitu kan. Dan ternyata ada sebuah kata-kata yang menarik ya, ilmu diperoleh dari belajar. Jadi bagaimanapun kita ya, kita seorang ibu juga harus mampu belajar. Belajar apa ya? Untuk mengenali anak-anak kita, bagaimana, mengapa dia seperti ini gitu kan. Nah, kemudian kata-kata bijaknya lagi adalah kelembutan diperoleh dari kelembutan. Bagaimanapun juga sebuah keteladanan atau sebuah fase di mana anak-anak kita butuh sebuah kelembutan, ya otomatis kita yang harus pertama kali untuk memberikan contoh ya, memberikan contoh, kemudian juga memberikan sentuhan gitu ya, sehingga ketika kita mengalami ketika kita menyadari bahwa oh ternyata anak kita ini sulit gitu, dan sulit untuk konsentrasi dan daya ingatnya juga lemah. Nah, kita juga akan mencari apa sih penyebabnya gitu. Jangan-jangan sebenarnya kitalah sebagai orang tua yang menjadi sulitnya anak-anak untuk konsentrasi ya. Kemudian selanjutnya
anak pertengahan. Nah, jadi kadang-kadang kan kita suka ini ya, suka berasumsi gitu atau mempersepsikan bahwa eh, anak pertengahan tuh biasanya begini gitu. Nah, itu sebenarnya kita harus mengubah mindset kepala kita ya. Jadi hakikatnya yang sangat penting yaitu bahwa anak itu dimanapun urutannya ya tidak masalah gitu, karena itu kan udah given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya anak kita pertama lahir tahun segini, anak kedua lahir tahun segini, anak ketiga dan seterusnya. Dan ketika di buku itu dibahas, memang anak pertengahan itu kan ketika konsentrasi kepada anak pertama kita full kasih sayang misalnya, kemudian lahirlah anak kedua gitu misalnya, dan kemudian lahirlah. Kadang-kadang kita di dalam mengkondisikan anak-anak itu gitu ya, misalnya kita lebih care kepada anak yang paling kecil, sementara anak yang kedua kita kemudian tidak begitu full memberikan full kasih sayang karena sudah pada anak pertama misalnya, seperti itu ya. Jadi memang ini juga menjadi sebuah sebuah realita yang kemudian harus menjadi mindset kita bahwa sebenarnya tidak ada perubahan gitu ya, atau tidak ada perbedaan gitu ya, bahwa urutan anak pertama, urutan anak kedua, urutan anak ketiga atau anak pertengahan itu bukan menjadi problematika sebetulnya ya, ketika kita memahami hakikatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pernah memberikan wasiat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan musawah yaitu persamaan ya, dan keadilan di antara semua anak-anak. Nah, jadi memang kondisi ketika kita memperlakukan anak-anak kita, kita selayaknya adillah sebagai orang tua gitu ya. Kemudian selanjutnya anak 4 tahun yang harus hafal Quran. Nah ini ya, Bapak Ibu semuanya, kita mungkin harus tepak salira ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya ketika kita menginginkan anak-anak kita menghafal Quran, sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar itu apakah kita sudah memberikan fasilitasnya gitu, atau apakah kita juga misalnya sudah menjadi teladan buat mereka gitu kan. Ini sebuah pertanyaan yang harus kemudian kita jawab sendiri sebagai orang tua. Nah, di buku ini ya, di buku Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman, di sini ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan ya, harus kita jawab ya. Bagaimana mempersiapkan anak untuk menghafal Quran? Ternyata itu juga ada tahapan yang sungguh luar biasa. Kemudian, kapan anak mulai menghafal Al-Quran? Kemudian bagaimana mengatasi rasa bosan anak? Bayangkan gitu ya, umur anak 4 tahun itu kan dalam masih kondisi yang bermain-main misalnya pada keumumannya, dan kemudian mereka harus menghafalkan huruf demi huruf dan sebagainya. Kemudian bagaimana membantu meningkatkan konsentrasi anak. Jadi ketika ini sudah terjawab semuanya gitu kan, ada satu hal gitu, penulis berpesan sabar dan tabah adalah kunci kesuksesan yang mendasar bagi pendidikan anak. Nah, pertanyaan itu kembali kepada diri kita, sudahkah kita sabar, sudahkah kita tabah, apalagi yang mau dihafalkan itu adalah Quran itu sendiri, kitab suci ya, yang memang kita tahu ya ada 114 surat, 6.666 ayat, dan insya Allah gitu kan, dengan segala dengan segala yang tadi sudah kita perlihat, atau kita misalnya menjawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya kita pun sendiri tidak sabar, bagaimana itu bisa terjadi ya? Next, kemudian selanjutnya, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita tentang peperangan? Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah realitas yang kita juga tidak bisa hindari di dunia ini, di mana kondisi perang gitu ya antar negara, atau misalnya sekarang ekonomi dan sebagainya, itu bagaimanapun juga gitu ya, anak-anak kita yang akan nanti bisa merasakan secara tidak langsung tentang efek peperangan ini. Dan bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita ya, kita otomatis kita juga pelan-pelan kita harus beritahukan kondisi-kondisinya. Ya contoh yang paling real bagaimana misalnya di Palestina gitu ya. Pilihan ada pada kita ya, kita tempa mereka dengan menghidupkan asbab-asbab kemenangan dari kekalahan atau mengevaluasi kelemahan dan kehancuran. Jadi bagaimana ketika hal-hal yang terjadi gitu ya, padahal itu kan anak-anak kita misalnya masih kecil, apa sih yang harus kita katakan, kenapa dunia ini seperti ini gitu, kenapa perang itu harus terjadi, kenapa harus ada yang luka dan sebagainya, dan itu juga kita harus komunikasikan ke mereka gitu, sehingga mereka nanti punya kekuatan. Kenapa? Karena memang mereka akan hidup di masa depan kita gitu.
Baik, selanjutnya berinteraksi dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini sangat menarik ya, Bapak Ibu semuanya. Ini juga kembali kepada mindset kita. Jadi sesuatu yang given dari Allah atau pembelian dari Allah, hendaknya kita mempersepsikan bahwa anak berkebutuhan khusus, kalaupun memang itu ditakdirkan menjadi rezeki buat kita, kita harus berpikiran bahwa mereka juga sama seperti anak-anak yang lainnya, gitu ya. Kemudian di dalam literatur keislaman juga banyak ya diceritakan di buku ini bahwa ada seorang fuqaha dari tabi'in terkenal bernama Atta bin Abi Rabah ya, seorang laki-laki yang hitam, hidung pesek, pincang dan tangannya lumpuh, tetapi tidak membuat beliau menjadi minder dan sebagainya. Kemudian ada juga Amru bin Jamah. Nah, jadi hal-hal yang memang pada akhirnya itu menjadi given atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mindset kita adalah kita menerima dengan sepenuh hati dan kita mengoptimalkan pendidikan itu, dan sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ini yang foto ini ya, saya dapatkan putri gadis basket ya kalau tidak salah. Jadi gadis basket ini saya pernah lihat bagaimana perjuangannya, akhirnya menjuarai renang ya, akhirnya beliau bisa berenang dan sebagainya walaupun kondisinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kecanduan narkoba. Nah, ini mungkin di bab terakhir dan paling banyak ya. Apa sih gitu ya kecanduan narkoba ini? Dari mulai pengertian kecanduan narkoba, sebab-sebab kecanduan pemicunya, sebab-sebab tersebarnya, kemudian juga faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan narkoba, sampai pada akhirnya kita akan melihat apa sih solusinya. Nah, ini di buku ini kemudian dibahas sesuatu hal yang suka tidak suka gitu ya, bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan seperti ini, dan kita juga tidak bisa menghindar kan, banyak di antara keluarga-keluarga yang memang kita tidak pernah menyangka gitu ya, tidak pernah menyangka bahwa si fulan ketagihan narkoba dan kemudian juga sampai ke kecanduan dan sebagainya. Dan juga di sini ada bahaya rokok ya. Kita juga sangat miris ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa rokok itu bukan lagi dihisap ya, kalaupun memang gitu ya, bukan lagi dihisap oleh bapak-bapak gitu kan, malah sekarang perempuan pun banyak yang menghisap rokok, kemudian juga bahkan anak-anak SD gitu. Jadi saya pernah melihat waktu saya pernah kerja di Kalimantan gitu ya, anak-anak yang pergi ke kebun-kebun untuk membantu ibunya, ternyata untuk mengusir nyamuk-nyamuk ya dari perkebunan, dari hutan-hutan itu, mereka kan masuk hutan-hutan untuk mencari nafkah, itu ternyata dengan mereka merokok gitu. Bayangkan, mungkin di satu sisi mereka ya walau alam ya, apakah kemudian tidak paham gitu, tetapi sesungguhnya ternyata bahaya rokok, pecandu dan bahan-bahan yang memicu keduanya, dan itu ternyata menjadi sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk menjadi dikambing hitamkan, tetapi kenyataannya memang banyak dikonsumsi, bukan hanya oleh bapak-bapak tetapi juga oleh anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana untuk terakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusi yang komprehensif ya di buku ini. Kemudian solusi yang komprehensif adalah Islam. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di buku ini dikatakan bahwa Islam itu mengobati dari akar-akarnya. Gitu. Misalnya kita anggaplah ada sebuah pohon gitu ya. Bagaimana pohon itu akan menjalar gitu ya, akan berdiri kokoh ketika akar-akarnya itu keropos gitu. Nah, begitu juga gitu. Jadi artinya ketika kita mencari permasalahan, misalnya ya yang kita cek dulu ternyata kita akar-akarnya dulu gitu. Nah, ini akarnya betul apa enggak? Nah, begitu juga gitu. Dari berbagai problematika yang ada itu, bagaimana sih kontribusi gitu ya? Kontribusi apa ya? Kontribusi akarnya itu sendiri. Nah, ketika akarnya bermasalah, nah berarti kita harus mencari solusinya. Dan ternyata Islam itu, nah, sebagai sebuah agama yang memberikan solusi. Solusinya apa? Ternyata solusinya adalah pembinaan terhadap akarnya itu sendiri yang paling penting. Siapa? Yaitu pelakunya sendiri gitu. Jadi sebagus apapun solusinya gitu ya, kalau akarnya itu sendiri tidak dibenahi ya, di sini dianalogkan sebagai pelakunya, maka ya sia-sia saja gitu. Jadi sungguh Islam membebaskan gitu ya manusia-manusia dalam tanda kutip ya,
manusia-manusia yang itu sendiri itu akarnya gitu. Nah, Islam itu mengobati ya, Islam itu mengobati dan memang dibasuh ya, dibasuh dalam apa? Dalam bulatan La ilaha illallah ya, dalam konsep syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah ya. Jadi ketika akarnya atau pelakunya dibenahi, dibina dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin, insya Allah ya masyarakat Islam yang hakiki adalah masyarakat Islam yang saling mengikat sepenanggungan. Jadi masya Allah antara satu dengan yang lainnya saling tergenggam erat gitu. Jadi saling menjaga. Kemudian kita juga akan belajar nanti akan menemukan bahwa seorang mukmin mencintai mukmin lainnya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan ini juga sebuah solusi yang sungguh luar biasa. Dan di penghujung buku ini ia bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya dan terakhir bagaikan satu tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah itu bedah buku ini bukunya dan subhanallah sebenarnya ini menjadi sebuah kurikulum ya, buku yang dibahas kita sebagai contohnya sebagai anggota di Partai Keadilan Sejahtera. Ini kurikulum yang memang menjadi pedoman ya buat kita bahwa problema-problema itu insya Allah bisa diselesaikan dan pembinaan keanggotaan di sini juga ditempah ya. Jadi insya Allah kita akan bersama-sama seperti yang dibedah di buku ini bahwa akhirnya ya kita sekali lagi bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya dan kemudian kita bagaikan satu tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bersaudara, kita kokoh dalam peradaban Islam dan insya Allah problematika yang tadi sudah bahasan kita ya. Jadi problema ini kita akan menjadikan ini sebagai sebuah acuan dan TUC ucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khair kasir atas kesempatan yang diberikan oleh Ustazah Daryantini Mufidah ya sebagai komisi keluarga sakinah di DSW. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah karena kita dibatasi oleh waktu ya, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ya, dan insya Allah lebih baik punya bukunya karena memang sangat bagus ya, membumikan harapan keluarga Islam idaman. Nah di situ kita nanti bisa banyak belajar hal-hal apa yang kemudian secara keutuhan, secara kekokohan, dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Anis Biarwati bahwa keluarga adalah sistem ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.